Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya semua, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan sampai pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari dengan yang namanya teks narasi cerita inspiratif. Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Iya, betul sekali. Teks narasi itu merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Jadi dalam teks narasi ini bisa berupa dengan khayalan fiksi maupun khayalan non-fiksi. Setelah kita mempelajari apa itu teks narasi, selanjutnya kita akan mempelajari dengan yang namanya struktur teks narasi. Jadi struktur teks narasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada langkah orientasi. Pada orientasi ini kita akan dikenal dengan yang namanya tokoh, dengan latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini penulis akan menceritakan tentang sebab, akibat, dan pemicu terjadinya konflik antar tokoh, sehingga konflik tersebut mencapai puncak cerita. Kemudian pada bagian ketiga yaitu resolusi. Nah, pada bagian resolusi ini akan adanya titik terang dari masalah yang dihadapi oleh tokoh, hingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Pada bagian terakhir yaitu reorientasi. Nah, pada bagian reorientasi ini biasanya merupakan penutup sebuah teks cerita yang berisi pesan moral dari teks cerita tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari dengan yang namanya ciri-ciri kebahasan teks narasi. Yang pertama ada menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora ini merupakan kata yang tidak sebenarnya. Misalnya ada kata tulang punggung, ada juga kata raja siang, dan juga ada kata raja malam. Seperti itu contoh dari kata metafora. Ciri kebahasan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan juga intransitif. Apa itu kata kerja transitif dan intransitif? Jadi kata kerja transitif itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya kata saya sedang makan jambu. Nah, kata makan ini merupakan kata kerja transitif yang merupakan kata kerja aktif. Kemudian kata kerja intransitif itu merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Misalnya, saya jatuh atau Momo menangis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja, kata sifat, frase, dan klausa. Biasanya disesuaikan dengan topik dalam teks cerita narasi. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Misalnya pertama-tama, akhirnya, selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari dengan yang namanya teks narasi dan juga ciri kebahasaan teks narasi, selanjutnya kita akan mempelajari dengan yang namanya langkah-langkah dalam pembuatan teks narasi. Ada yang sudah tahu apa saja langkah-langkahnya? Belum? Oke, kita akan membahas secara bersama. Jadi, langkah-langkah dalam pembuat teks narasi itu yang pertama, menentukan tema dan amanat yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua, menentukan segmen pasar. Jadi, segmen seperti apa sih yang akan kita bidik nantinya? Kemudian yang ketiga, membuat rancangan peristiwa. Mulai dari alur cerita, dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, membuat rangkaian cerita dari pembukaan, perkembangan alur, dan juga akhir dari sebuah cerita. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat rincian dari penjelasan yang mengenai kejadian-kejadian secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung sebuah cerita. Selanjutnya yang keenam yaitu menyusun skema tokoh, alur, latar, tempat, dan juga sudut pandang. Yang terakhir, kita akan memahami dan mengerti bagaimana sih aturan tanda baca yang kita gunakan nantinya. Apakah sudah sesuai dengan PUEB atau dengan KBBI yang benar. Selanjutnya, kita akan mempelajari dengan yang namanya model teks narasi. Setelah kita menentukan langkah-langkah, kita akan membuat sebuah teks narasi. Tentunya kita akan mengerti bagaimana model dari teks narasi tersebut. Jadi, ada 2 teks cerita narasi yang akan ibu paparkan. Nah, dari kedua teks narasi tersebut, kita akan mengetahui letak dari kedua perbedaan tersebut. Pada teks narasi yang pertama, kita akan mengetahui letak perbedaannya, yaitu pada teks narasi yang pertama ini mengisahkan seorang pemuda
yang terobsesi untuk menjadi seorang pahlawan setelah pemuda tersebut menolong seorang anak kecil yang hendak dibunuh oleh penjahat. Setelah mengikuti kerja yang keras, pahlawan tersebut berhasil menjadi seorang yang kuat untuk menjadi seorang pahlawan. Berbeda dengan model teks narasi yang kedua. Model teks narasi yang kedua ini menceritakan dua putri kembar yang hidup di tengah hutan, yang kemudian bertemu dengan seorang saudagar yang tengah berburu. Kemudian dua putri kembar tersebut diajak ke rumah saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai teks narasi. Minggu depan kita akan mencoba membuat sebuah teks narasi. Jadi jangan lupa untuk dipelajari ulang di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.